Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sebuah bengkel terbakar dan bahkan terjadi ledakan besar di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Akibatnya 1 orang tewas dan 2 kritis. Ledakan diduga berasal dari sebuah mortir yang ditemukan oleh nelayan. Dan ini adalah sebuah rumah yang diketahui digunakan sebagai bengkel di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang secara tiba-tiba terbakar serta mengeluarkan ledakan yang sangat besar sebanyak 2 kali. Menurut saksi mata, akibat ledakan tersebut diduga yang berasal dari sebuah mortir yang sudah diamankan oleh tim Gegana Polda Jawa Timur. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami kritis. Hingga kini pemirsa, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan atas ledakan tersebut. Orang nggak ada selamat ini. Dan langsung saja untuk mengetahui informasi terkini dari wilayah Bangkalan, Jawa Timur, kami akan ajak Anda terhubung bersama dengan reporter kami, ada Farah Manhila, langsung dari Bangkalan, Jawa Timur. Silakan Farah. Ya, Maria Asegaf dan juga pemirsa, memang saya masih berada di lokasi kejadian pasca ledakan yang menewaskan 1 orang dan menghancurkan belasan rumah di wilayah Desa Bayunggubo dan Bangkalan. Saya akan ajak Anda berbincang dengan Kapolres Bangkalan, pemirsa AKBP Febri Ismanjaya untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan lebih terupdate dari penyebab kejadian ledakan yang terjadi di Bangkalan, Kamal, Madura. Selamat sore. Dan ya, selamat sore Mbak. Dan kalau boleh kita sambil menyisir lokasi ini, dan kira-kira boleh dipaparkan apakah benar penyebab dari ledakan ini karena adanya mortir? Ya, jadi terima kasih pemirsa sekalian. Kami beserta tim dari Gegana Polda Jatim, Inafis maupun Puslapor masih di TKP ini, masih melakukan olah TKP. Benar tadi pagi ada kejadian yang diduga ya, sementara karena tim ini masih jalan di lapangan, masih ngecek, berbentuk peluru lah. Artinya secara pasti nanti dari tim Gegana maupun dari Puslapor akan menjelaskan terkait masalah jenis untuk bahan peledak ini, seperti itu. Sejauh ini yang sudah ditemukan oleh tim Puslapor maupun Gegana apa saja ini? Ini ada beberapa selongsong ya, selongsong peluru, kepala maupun badannya ada di TKP maupun ada di tempat-tempat lain juga yang sudah kami amankan. Sudah ada berapa poin yang ditemukan ini, Dan? Sementara tim mengamankan ada kurang lebih tiga ya, karena berbeda lokasi, TKP-nya berbeda, terus tim juga langsung membawa barang tersebut di Brimob. Informasinya di bordernya sepanjang 1 meter, apakah betul ini, Dan? Kurang lebih seperti itu, Mbak. Untuk jenis ini ya, peluru ya. Kalau kita bilang juga jenisnya apa, kita belum memastikan karena belum ada pemberitahuan dari hasil oleh TKP di lapangan, seperti itu. Dalam video yang beredar ini juga ada informasi bahwa mortirnya meledak di Laut Madura. Ini apakah betul ini? Iya, jadi 1 selongsong mengarah di dekat pelabuhan Kamal sana, seperti itu. Jadi 1 badannya di sebelah sana, Mas. Itu. Hasil olah TKP-nya berarti masih belum diumumkan. Jam berapa ini kira-kira, Anda? Ini kita sambil menunggu ini, karena masih banyak barang bukti lain harus kita kumpulkan dulu, Mbak, seperti itu. Terima kasih banyak, Dan, atas informasinya. Pemirsa, memang sampai sejauh ini pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengamanan dan juga melakukan pengecekan berdasarkan penyisiran lokasi TKP yang ada di wilayah Kamal, Bangkalan. Dan jika dilihat pemirsa sebelah kiri saya ini, tim Gegana juga masih terus melakukan penyisiran olah TKP untuk mencari barang bukti apa saja yang nanti akan kemudian diuji dan juga dipaparkan hasilnya. Dan ini adalah gambaran salah satu dari rumah bangunan yang hancur lebur, pemirsa, akibat tabrakan dari peluru yang meledak dari salah satu rumah pengepul besi. Dan salah satu warga ini juga informasinya sudah diamankan pihak kepolisian, namun memang pihak kepolisian belum menginformasikan lebih detail terkait penemuan mortir ini dari mana asalnya dan juga warga ini apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan lain sebagainya. Demikian informasi dari wilayah Bangkalan. Maria Asegaf, saya kembalikan ke Anda di studio.
Iya, Farah, bagaimana sih kemudian yang disampaikan oleh saksi mata di lapangan pada saat kemudian ledakan tersebut terjadi dan juga termasuk penemuan mortir dugaan hingga saat ini ya? Iya, informasi dari saksi mata pemirsa memang ini mortir ledakan ini terjadi pada pukul 8 pagi dan warga juga sempat mendengar ledakan selama 3 kali dengan selisih kurang lebih 15 menit antar ledakan. Dan awalnya ledakan ini yang berbunyi sangat keras ini langsung mengeluarkan api dan menghancurkan bengkel, menembus salah satu rumah yang digunakan sebagai bengkel dan kemudian menghancurkan rumah yang tepat berada di belakang saya dan kemudian langsung berbelok ke arah Laut Madura. Dan informasi yang saya dapatkan juga berdasarkan informasi dari Pak Kapolres memang kemudian peluru tersebut meledak di Laut Madura. Akibatnya memang ini belasan rumah terpantau hancur mulai dari rusak ringan hingga rusak berat juga terjadi di sekitar wilayah. Radius ledakan dan juga getarannya ini juga dirasakan oleh warga sampai 700 meter. Saya baru saja mendengar ledakan pemirsa, tapi saya belum konfirmasikan apakah ini benar-benar ledakan dari lanjutan kejadian ini ataukah bukan. Nanti akan saya kabarkan kembali. Dan pemirsa, tim kepolisian juga masih terus melakukan penyisiran lokasi TKP yang ada di wilayah Kamal Madura dan sudah dipasang juga garis polisi sepanjang kurang lebih radius 500 meter dari sebelah kanan dan juga sebelah kiri dari bengkel tepat di mana mortir ini dikabarkan meledak. Begitu Maria Asegaf. Baik, artinya sekitar lokasi kejadian saat ini sudah disterilisasi oleh pihak kepolisian guna penyelidikan lebih dalam oleh tim Gegana karena kita perlu tahu juga dari mana asal mortir tersebut. Terima kasih Farah Manhila melaporkan langsung dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur.